Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankan saya Anissa Amalia dengan NIM 200301610 selaku mahasiswi kelas PAI 3C untuk memaparkan materi tentang SKL, KI, KD, dan IPK Kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA. Pengertian SKL, KI, KD, dan IPK. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI. Yang selanjutnya, KI dijabarkan ke dalam kompetensi dasar atau KD. Rumusan SKL tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. KI atau kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Artinya, ia merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD. KI mencakup sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KI berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai SKL sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan. KD atau kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar bisa dipahami juga sebagai sejumlah kemampuan minimal, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang harus dikuasai peserta didik pada suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan KI dan KD tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. IPK, indikator pencapaian kompetensi, adalah ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri dari ketercapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi, kemampuan baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Oleh karena itu, indikator harus dirumuskan oleh guru dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional artinya adalah kata kerja yang berimplikasi pada terjadinya atau beroperasinya suatu perilaku pada peserta didik, sehingga perilaku tersebut dapat dengan mudah diamati oleh guru. Berikut adalah SKL Kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA. Berikut adalah KI dan KD Kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA. Selanjutnya, IPK Kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA.
Kemudian, karakteristik kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA. Muhammad Haris Zubaidillah dan Muhammad Amin Sultan Narudaroini dalam memaparkan analisis mengenai buku kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA, yaitu materi PAI pada tingkat SMA lebih luas dan mendalam, serta lebih kepada nilai-nilai yang bisa diambil dari tema materi tersebut. Hal ini bisa diketahui ketika melihat peta konsep. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar yang lain, yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sesuai dan relevan dan bersumber dari lingkungan sosial dan alam. Dalam 1 tahun proses pembelajaran terdapat 11 pokok bab yang diberikan kepada murid. Dengan rincian, pada semester pertama ada 5 bab yang diberikan, dan pada semester kedua terdapat 6 bab yang disampaikan. Materi PAI kelas 11 harus disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, sehingga guru dapat menjelaskan dengan mudah sesuai urut-urutannya. Yang pertama, guru harus memahamkan materi, menjelaskan mulai dari pengertian sampai hikmah dari apa yang telah dipelajari. Dalam hal ini diharapkan, siswa tidak hanya sekedar mengetahui, melainkan siswa diharapkan dapat mempraktikannya. Faktor yang memengaruhi kecocokan KI dan KD dipaparkan oleh Haris Zubaidillah dan M. Hahim Sultan Narudaroini. Faktor kecocokan KI dan KD kurikulum 2013 PAI untuk peserta didik kelas 11 SMA jika ditinjau dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek psikologis. Di usia murid SMA, materi yang diberikan cukup sederhana karena di usia tersebut daya pikir mereka tidak seperti di SMP atau MTS. Mereka bisa menganalisis suatu masalah, mereka juga lebih mudah untuk diarahkan agar dapat mempraktikkan suatu tema sehingga mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, aspek filosofis. Dari segi filsafat, materi yang diberikan untuk usia kelas 11 SMA tidak terlalu sulit karena sebagian materi tersebut merupakan materi yang dulu pernah diajarkan sewaktu masih di SMP. Perbedaannya, materi ini lebih diperinci sedangkan materi saat SMP hanya pada umumnya saja. Jadi bagi usia SMA, materi-materi ini tidak menyulitkan mereka. Yang ketiga, aspek sosiologis. Materi kelas 11 SMA mulai bab pertama hingga terakhir merupakan materi yang harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak akan asing dalam mempraktikkannya. Yang keempat, aspek teknologis. Dalam praktiknya, guru bisa membuat berbagai cara dalam penyampaian materi tergantung bagaimana tekniknya, asalkan materi dapat tersampaikan secara utuh dan hasilnya maksimal. Implikasi kurikulum 2013 PAI terhadap moral peserta didik kelas 11 SMA. Pendidikan moral merupakan upaya membimbing peserta didik untuk secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma dan nilai-nilai. Perkembangan moral juga diartikan sebagai proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dapat diketahui bahwa implikasi silabus kurikulum 2013 PAI kelas 11 SMA terhadap moral peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam beragama. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kitab Allah, dan Rasulullah. Yang ketiga, menciptakan kebiasaan membaca Al-Quran. Yang keempat, membentuk sikap peduli sesama, tolong-menolong, toleransi, dan kerukunan. Dan yang terakhir, membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.